Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih sebenarnya yang menyebabkan hafalan Al-Quran kita bisa hilang, dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa membuat hafalan Al-Quran kita itu hilang? Baik, yang pertama yang membuat hafalan kita bisa hilang adalah rasa malas. Malas untuk murojaah. Maka solusinya adalah dengan membuat diri kita istiqomah murojaah. Tidak ada hari yang terlewat dari murojaah. Kalau kita tidak menghafal, tidak masalah. Tapi kalau ada satu hari yang terlewat tanpa adanya murojaah, maka ini adalah bibit-bibit dari sebab hafalan Al-Quran kita bisa hilang. Artinya ini menjadi titik awal. Kalau dibiarkan kita tidak murojaah sehari, tidak murojaah 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hafalan Al-Quran hafalan Al-Quran Anda hilang. Nah, ini sebab yang pertama, dan ini hukum pasti, ya, hukum alam. Siapapun Anda, secerdas apapun Anda, kalau tidak murojaah hafalan, ya hafalannya hilang. Karena prinsip hafalan itu semakin sering dimurojaah semakin kuat, semakin jarang dimurojaah semakin lemah. Ibaratnya seperti simpul. Kalau kita murojaah seperti menariknya, sehingga ikatan simpulnya akan kuat. Kalau kita meninggalkan murojaah seperti mengendurkannya, dan lama-lama semakin kendur dan terlepas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebab hafalan Al-Quran kita bisa hilang adalah karena maksiat yang dilakukan. Sebagaimana pernah dikisahkan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengadukan kepada Al-Waqi', gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani an tarkil ma'asi. Ketika itu aku mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada Al-Waqi', kata Imam Syafi'i. Kemudian Al-Waqi' fa arsyadani an tarkil ma'asi. Kemudian beliau menasihatkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka seminimal mungkin kita maksiat yang kita lakukan itu harus seminimal mungkin, ya. Pokoknya semaksimal mungkin harus dihindari, sehingga maksiat-maksiat yang kita lakukan itu minim sekali. Kalau bisa memang nggak ada. Tapi namanya manusia, ya pasti ada maksiatnya. Karena disitulah letak dari Asmaul Husna Al-Ghafur, ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Kalau kita bebas dari maksiat tanpa dosa, ya pertama kita bukan manusia, yang kedua nanti sifat ghafurnya Allah tidak berfungsi, kan. Jadi potensi maksiat itu pasti ada. Siapapun kita pasti ada dengan berbagai levelnya masing-masing. Ya tentu maksiat seseorang itu levelnya berbeda-beda. Jadi pokoknya semaksimal mungkin hindari itu. Apalagi kita melakukannya dengan sengaja, jangan sampai. Karena itu akan membantu untuk menguatkan hafalan. Artinya biar Al-Quran itu betahlah sama kita, gitu kan. Dan yang ketiga, hafalan Al-Quran bisa hilang jika kita lalai dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah itu boleh dilakukan karena dia tidak ada hukumnya. Akan tetapi jika perkara yang mubah itu membuat kita lalai sehingga kita tidak menghafal dan tidak murojaah, maka perkara yang mubah tersebut harus kita hindari sebagai seorang penghafal Al-Quran.
Kalau kita melakukan perkara-perkara yang mubah, kemudian perkara mubah itu bisa melalaikan kita, ya harus kita hindari walaupun hukum aslinya mubah. Seperti misalnya tidur ya tidur aja gitu kan. Tapi kalau kebanyakan tidur kemudian tidak murojaah, tidak menghafal, maka tidur kita itu menjadi sesuatu yang salah. Nah, jadi itu 3 hal yang membuat hafalan Al-Quran kita itu hilang, dan kita harus bisa mengatasinya. Yang pertama tadi adalah kemalasan yang menyebabkan kita tidak disiplin murojaah. Kemudian yang kedua, maksiat yang membuat Al-Quran itu tidak betah ada di dalam diri kita. Yang ketiga, perkara-perkara mubah yang melalaikan, sehingga ya balik lagi ke poin yang pertama tadi, kita jadi tidak murojaah dengan disiplin. Baik, mungkin itu pembahasan singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan sambung di kesempatan berbeda. Jika Anda ingin mengikuti program tahfiz online bersama saya, silakan hubungi WA 0852 67005252. Hanya dengan membayar infak Rp150.000 per bulan, Anda akan saya dampingi dan temani untuk mencapai target-target Anda melalui media WhatsApp, voice call, voice note, ataupun video call. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.